لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita dapat hadir bersama kembali di dalam masjid ini melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saat ini kita dijumpakan oleh Allah di bulan Rajab, bulan yang penuh dengan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan bulan yang senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila hamba berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, apabila hamba beribadah di bulan ini. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jumpakan kita dengan bulan Sya'ban, kemudian kita jumpakan kembali oleh Allah dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa hadir kembali di dalam masjid ini dan duduk bersama di dalam masjid ini. Oleh karena itu jamaah dirahmati oleh Allah, duduknya kita di dalam masjid ini bukan duduk seperti di tempat yang lainnya atau di tempat-tempat biasa, melainkan duduknya kita di dalam masjid ini penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW selalu menekankan apabila kita memasuki masjid, maka disunahkan kita untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Selesai melaksanakan sholat tahiyatul masjid, maka kita pun diperintahkan untuk duduk sambil beriktikaf dengan membaca niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Maka jamaah duduknya kita hari ini, duduknya kita saat ini adalah karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menegaskan dalam sebuah istilah, la yaqudu qaumun, tidaklah duduknya suatu kaum di dalam masjid, summa yazkurun Allah, kemudian dia berzikir kepada Allah, maka orang itu akan mendapatkan 3 kemuliaan. Habbatil malaikatuhu wa khasyatuhum rahmatuhu wa nazalat alaihimus sakinatuhu. Yang pertama, orang yang duduk di dalam masjid, maka dia akan mendapatkan, akan bersama-sama dengan malaikat. Habbatil malaikatuhu, malaikat akan duduk bersama-sama dengan kita. Lalu apa tugas malaikat selanjutnya? Malaikat akan melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, sesungguhnya hamba-hambamu sedang bermunajat kepadamu. Hamba-hambamu sedang memohon agar diampunkan segala dosanya. Hamba-hambamu memohon agar dimasuk ke dalam surganya, dan hamba-hambamu memohon agar dijauhkan dari neraka. Istaujaballahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah semua permohonan dan permintaan para malaikat. Dan yang kedua, wa khasyatuhum rahmatuhu, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya. Rahmat adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jamaah, kita hadir melaksanakan sholat Jumat ini mengharapkan rahmat Allah. Kita melaksanakan sholat mengharapkan rahmat Allah. Dan ketika kita nanti berjumpa dengan bulan puasa, kita berpuasa, kita melaksanakan umrah, kita haji dan lain sebagainya, yang kita harapkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba mendapatkan rahmat Allah, maka sudah dipastikan dia akan mendapatkan jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinatuh, orang yang duduk di dalam masjid, dia akan mendapatkan ketenangan, hatinya akan tenang.
hatinya akan bahagia. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang lain, laisa lina an kasyratil araj, bahwa kebahagiaan seseorang tidak terukur dengan banyaknya fasilitas dalam menjalani kehidupan. Kebahagiaan seseorang, kata Rasulullah, tidak terukur dengan banyaknya fasilitas dalam menjalani kehidupan ini. Kebahagiaan seseorang, kata Rasulullah, bukan terletak pada jabatan, pada kekuasaan, pada harta dan lain sebagainya. Tapi kebahagiaan seseorang, kata Rasulullah, laisa ghina nafsi, kebahagiaan seseorang terletak di dalam hatinya. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua yang hadir di dalam masjid ini, tidak ada yang tidak berzikir kepada Allah. Ada yang berzikir di dalam hatinya, ada yang berzikir dengan lisannya, ada yang mengucapkan kalimat tasbih, ada yang mengucapkan kalimat hamdalah, ada yang mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, ada yang mengucapkan kalimat istighfar di dalam hatinya. Bahkan ada di antara kita yang mungkin mengucapkan sholawat, satu kalimat yang sangat dianjurkan untuk kita ucapkan di hari Jumat ini. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini kita masih dijadikan sebagai umatnya Rasulullah SAW, dan kita berharap, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyanal maut, sampai kematian menjemput kita. Ij'alna min khiyari ummati, kita dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah ini ada satu pesan Rasulullah SAW yang ingin saya sampaikan. Ya abna Adam, wahai anak Adam, in qata'a amalu illa min salasin. Idza matal insan, apabila mati manusia, in qata'a amalu, maka terputuslah seluruh amal ibadahnya. Illa min salasin, sadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lahu. Yang pertama, apabila kita meninggal dunia, jamaah dirahmati Allah, maka terputus seluruh amal-amal ibadah kita. Maka Rasulullah selalu mengingatkan kepada kita, kata Rasulullah, banyak-banyaklah berzikir, mengingat-ingat yang akan memutuskan kelezatan. Jamaah dirahmati Allah. Oleh karena itu mari kita bersiap diri, karena sebenarnya fa'idal mauti ba'dakan, kematian itu datangnya tiba-tiba jamaah. Oleh karena itu mari kita bersiap diri. Fa'idza ja'a ajalun la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang, maka tidak dapat dimajukan, apalagi dimundurkan sesaat pun. Oleh karena itu, apabila kita meninggal dunia, terbujur kaku badan kita menjadi mayit, maka di dalam sebuah kitab menjelaskan, maka mayit yang ketika kita sudah terbujur kaku menjadi mayat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita. Apa pertanyaan? Ya abna Adam, kuntu qalilan atarakta dunya amin dunya tarakatska, ajamatta dunya amin dunya jama'atska, atau tarakta dunya amin dunya qatalatska. Jamaah rahmati Allah. Ketika kita nanti sudah terbujur menjadi mayat, maka tiga pertanyaan akan ditanyakan oleh Allah kepada kita. Yang pertama, atarakta dunya amin dunya tarakatska. Wahai mayat, apakah engkau yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan engkau? Jangan dirahmati Allah. Dunia yang pernah ditinggali oleh Rasulullah, dunia yang pernah ditinggali Adam alaihissalam, dunia yang pernah ditinggali oleh orang-orang sebelum kita masih utuh adanya. Tetapi kemana Rasulullah sekarang? Kemana Nabi Adam alaihissalam sekarang? Kemana manusia-manusia yang pernah tinggal dulu sebelum kita? Apakah mereka yang meninggalkan dunia, atau dunia yang sudah meninggalkan dunia, atau dunia yang sudah meninggalkan kita? Apakah dunia, amin dunia, tarakatska? Ternyata kita yang sudah meninggalkan dunia, bukan dunia yang meninggalkan kita. Yang kedua, nanti ditanyakan kepada jenazah, ajamanta dunia amin dunia jama'atska. Apakah engkau yang mengumpulkan dunia, atau dunia yang sudah mengumpulkan engkau? Iktibaran Allah berikan kepada kita, pelajaran Allah sampaikan kepada kita. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan semua kekuasaan, diberikan kepadanya. Bahkan beliau seorang nabi sekaligus sebagai seorang raja. Semua dunia diberikan kepada Nabi Sulaiman. Maka pertanyaannya sekarang, kemana Nabi Sulaiman? Di mana harta Nabi Sulaiman sekarang?
Apakah Nabi Sulaiman yang sudah meninggalkan dunia atau dunia yang sudah mengumpulkan Nabi Sulaiman? Maka kita diingatkan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Humazah, wailul likulli humazatin lumazah, celaka orang yang pengumpat dan pencela. Alladzi jama'a malan wa jadala, mereka mengumpulkan harta dan menghitung-hitung harta mereka. Yahsabu anna malahu akhlada, mereka menghitung, mereka mengira harta itu akan mengekalkan mereka. Kalla la yubayyanna bil hutama, sekali-kali tidak, mereka akan dilemparkan ke dalam neraka hutama. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga akan dipertanyakan kepada kita nanti, kelak ketika kita sudah menjadi mayat, apa pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala? Aku tahu dan dunia, amin dunia pertanyaan. Apakah kalian yang sudah menundukkan dunia atau dunia yang sudah menundukkan kita semua? Kita ingat dalam sejarah bagaimana Hitler dengan gagah beraninya menundukkan Jerman. Bagaimana Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian. Tapi kemana Hitler sekarang? Kemana Fir'aun sekarang? Kemana raja-raja yang durhaka kepada Allah sekarang? Semuanya sudah meninggalkan dunia. Oleh karena itu jamaah, apatahkan dunia, ambil dunia apatahkan. Ternyata kita yang sudah meninggalkan dunia, kita yang sudah ditundukkan dunia, bukan dunia yang menundukkan kita. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kelak kalau ketika kita sudah meninggal dunia, maka semua binasa. Illa min salasin, kata Rasulullah, kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Oleh karena itu jemaah, dalam kesempatan khutbah kali ini kami ingin menyampaikan sebuah esensi daripada sedekah. Kelak ketika kita meninggal dunia, harta yang pernah kita sumbangkan di masjid, harta yang pernah kita bantukan kepada orang yang membutuhkan, harta yang pernah kita tasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kelak harta itu nanti akan berbicara kepada kita dalam sebuah qaul dijelaskan. Apa kata harta yang pernah kita sumbangkan di masjid, atau yang pernah kita bangunkan di masjid, atau mungkin harta yang pernah kita bantukan kepada orang lain? Apa kata itu? Harta itu akan berkata kepada kita, ya abna Adam, wahai anak Adam, dulu kalian memanfaatkan aku ketika hidup di dunia, maka sekarang di akhirat harta itu akan berkata kepada kita, kuntu qalilan kuntu qalilan fa'abqaitani wa kuntu fa'amiyatan mu'abqaitani wa kuntu haris wa sirtu harisuka. Yang pertama, harta itu akan berkata kepada kita, wahai manusia, kuntu qalilan fakassartani, dulu aku ada sesuatu yang sedikit ketika di dunia, tapi saksikan oleh kalian di akhirat ini, aku ada sesuatu yang besar. Jangan dirahmatilah. Kalau boleh kita jujur bahwa sebenarnya harta yang sering kita sumbangkan kadang-kadang sesuatu yang sedikit atau mungkin yang sedang, tapi faktanya nanti harta yang kita sumbangkan di jalan Allah itu akan menjadi sesuatu yang besar. Yang kedua, kata harta kita itu, kuntu faniyatan fa'abqaitani, dulu aku adalah habis. Esensinya jemaah, kalau kita punya uang 100.000, kemudian uang itu kita masukkan ke dalam kelopak masjid, ke dalam celengan masjid, maka faktanya di dunia harta itu akan habis. Tapi fakta di akhirat nanti harta itu akan kekal abadi. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, kata Rasulullah, man jaa bil hasanati bi asyri amsalih, bahwa siapa yang melakukan suatu kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Uang yang kecil kita sumbangkan akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berpuluh-puluh kali lipat. Kemudian uang yang kita sumbangkan di dalam masjid akan kekal, dialah akan menolong kita. Dan yang terakhir, kata harta, wa kunta harisi wa sirtu harisuka, dulu kalian sibuk menjaga aku ketika di dunia, maka sekarang di akhirat, di alam barzakh, akulah yang akan menjaga kalian. Akulah yang akan menjaga kalian dari azab kubur dan azab api neraka. Oleh karena itu jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita ragu ketika kita menumpang sebagian kecil saja dari harta kita, maka semua harta itu akan menolong kita kelak di kehidupan akhirat nanti. Kemudian harta itu nanti akan menjaga kita baik dari azab api kubur maupun dari azab api neraka.